Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andrew Gary Putra dari kelas 11 TKJ 1 kelas standar industri di SMKN 1 Majalaya. Di video kali ini saya akan membahas modul ke-6 tentang FHRP. FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan gateway cadangan pada jaringan. Sederhananya, FHRP membuat dua atau lebih router bekerja sebagai satu gateway virtual. Jika router utama mengalami gangguan, router cadangan dapat mengambil alih sehingga komputer tetap bisa terhubung ke jaringan lain. Jadi pada intinya FHRP ini adalah protokol untuk menyediakan gateway cadangan. Jadi kalau ada router utama mengalami kendala atau masalah, bisa digantikan ke router cadangan agar masih bisa tetap berhubungan. Selanjutnya ada jenis dari FHRP. Yang pertama ada HSRP, Host Standby Router Protocol, milik Cisco, menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual. Ada sistem aktif, standby. Jadi ada dua sistem, aktif dan standby. Selanjutnya ada HSRP P6. Ini itu sama aja kayak yang pertama ini, HSRP biasa. Bedanya yaitu support IPv6. Selanjutnya ada PPRP P2, Virtual Router Redundancy Protocol. Ini PPRP ini open standard, sama seperti HSRP, hanya beda di terminologi. Master router aktif, backup router cadangan, IPv6. Selanjutnya ada PPRP P3, sama saja, hanya mendukung IPv6 multivendor. Selanjutnya ada BGP, Gateway Load Balancing Protocol, sama milik Cisco, kombinasi redundansi dan load balancing, pembagian beban trafik. Semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban trafik dibagi dua. Di sini ada HSRP Priority dan Preemption. Yang pertama priority, menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Default priority itu sampai 100, range priority-nya ada 0 sampai 255. Jadi router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Selanjutnya ada Preemption, kemampuan router untuk memproses pemilihan ulang router aktif secara default. Setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas router HSRP yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan konfigurasi di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer dan kita menggunakan topologi 3 router dan 1 switch. Kita ganti dulu namanya, di sini ISP, di sini router 1, ini router 2. Oke. Kita akan langsung mulai konfigurasi dari HSRP-nya. Pertama-tama kita masuk ke router ISP. Konfigurasi terminal, kita ubah dulu hostname ISP. Lalu kita interface, kita tambahkan IP address-nya. Kita lihat dulu gigabyte 0 berarti ini 192.168.2.0 1.168.2.1 255.255.255.0 enter. Setelah itu no shutdown terlebih dahulu, lalu masuk ke interface gigabyte 001. IP address juga di sini .1.1 enter, no shutdown. Oke, di sini udah selesai. Kita tambahkan juga IP ke router yang lain. Nah, ini ya router pertama, enable konfigurasi terminal. Interface gigabyte 0. IP address 192.168.2.2 255.255.255.0 enter, no shutdown. Lalu interface gigabyte 01, IP address
172.16.23.2 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa buat IP root, langsung IP root menggunakan default IP default subnet masknya juga, lalu IP jalurnya berarti 192.168.1.1. kita lihat dulu, titik 1.1 benar, enter. Oke, yang di sini selesai. Kita no shutdown dulu, kita interface ini aja, no shut. Oke, selesai. Ke router kedua, enable konfigurasi terminal, hostname ini kita ganti jadi router 2. Langsung aja kita interface, tambahkan IP 192.168.2.2 255.255.255.0. enter, langsung down. Oke, setelah itu kita ke interface gigabyte 001 address 172.616.23.1 255.255.255.0. Terus no shutdown dulu, no shutdown. Sekarang IP root pakai default gateway lagi, default IP jalurnya 192.168.2.1 kalau nggak salah, bentar kita lihat, enter. Oke, sini udah, berarti kita bisa kembali ke router ISP. Sebentar, ini belum diubah hostname router 1. Sekarang kita bisa ke router ISP. Pertama-tama kita tambahkan IP rootnya 172.168.2.3.0 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan jalurnya, jalur yang pertama, nah ini, lalu jalur yang kedua, enter. Oke, penambahan jalur udah selesai. Kita langsung aja konfigurasi di router 1. Sekarang kita interface gigabyte 01 dulu, lalu standby 1. Kita tambahkan IP virtual, IP virtualnya 172.168.23.32 apa 23, lupa lagi, bentar, 23.254, enter. Setelah itu standby lagi 1. Priority. Nah, di sini priority value dari 0 sampai 255 seperti yang tadi ada di PowerPoint. Defaultnya itu 100. Kita pakai 105 agar standby ke, nah kita pakai 150 agar menjadi router priority karena tinggi value priority-nya. Setelah itu kita standby lagi 1 frame, enter. Oke, sekarang di router yang kedua, kita cek dulu, do show stand di sini state is active, berarti ini udah aktif. Di sini juga ada keterangan dari speak menjadi standby, dari standby udah jadi aktif. Sekarang kita konfigurasi di router yang kedua. Di sini kita masuk ke interface gigabyte 1 dulu, langsung standby 1 IP yang tadi, IP defaultnya 254, lalu standby 1 priority. Enggak, kalau di sini langsung aja, di sini langsung frame, enter. Kita do show stand, bisa di do show stand langsung. Di sini masih speak ya, kita tunggu dulu
karena perlu beberapa ini. Nah, di sini speak ke standby. Kita cek dulu lagi aja. To show stand. Nah, dari state ke standby. State is standby. Dari speak ke standby. Oke. Sini udah. Harusnya di sini sudah, tapi bisa kita cek menggunakan satu PC. Kita tambahkan satu PC. Kita sambung menggunakan kabel. Oke. Kita tambahkan IP, misal 172.168.23.24. IP-nya kita menjadi 24/24. Default gateway-nya IP virtual tadi 1623254. Oke, selesai. Bisa kita coba ping dari PC ke 192.168.2.1. Kita tunggu. Bisa kita percepat jika memang agak lama. Command prompt. Nah, di sini TTL. Kita coba satu kali lagi. Ping 192.168.2.1. Bentar. Nah, di sini udah reply atau TTL. Ini receive udah 4, udah berhasil semuanya. Kita bisa tracer 192.168.2.1. Nah, ini jalur yang dilewatinya 172.16.23.2. Jadi jalur yang ini yang tadi menjadi aktif atau prioritinya router 1. Sekarang bisa kita putuskan sambungan dari sini. Kita putuskan. Oke, setelah itu kita percepat sedikit. Kita ke router lagi. Nah, ini dari standby menjadi aktif karena di router pertama yang menjadi priority ada masalah. Ini sudah menjadi aktif. Kita bisa cek lagi. Kita bisa cek. Nah, kita coba ping 192.168.2.1. Kita coba ping lagi. Oke, di sini tetap berhasil. Tetap berhasil ya, TTL. Bisa kita coba tracer 192.168.2.1. Nah, jalurnya sekarang sudah berubah karena di router priority atau router yang utama ada masalah. Jalurnya jadi berubah jadi 172.16.23.21. Nah, jadi jalurnya ke sini karena yang di sini ada masalah atau ada error. Sepertinya hanya seperti ini ya. Jadi sudah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.